Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sa'imin, sa'imat. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-16 di bulan Ramadan. Nanti malam kita akan memasuki malam nuzulul Quran, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwa peristiwa nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, Al-Quran sudah tentu punya tempat di hati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diwarisi dengan Quran. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka, jika kalian semua berpegang kepada dua pusaka itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Al-Quran, tentu kita akan teringat dengan peristiwa nuzulul Quran yang pertama kali dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa ketika Nabi kita SAW diajarkan oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk membaca wahyu pertama, apa respon Nabi kita? Nabi kita memberikan respon, ma ana biqari, aku tidak sanggup membaca. Iqra, ma ana biqari, baca wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, aku tak sanggup membaca. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak sanggup untuk membaca. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, sampai kemudian Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan, kenapa Jibril meneruskan bacaan Iqra dengan kalimat bismi rabbik? Ini merupakan jawaban dari respon Nabi yang mengatakan, aku tidak sanggup untuk membaca. Kenapa Jibril mengatakan itu? Karena ketika Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak sanggup membaca apa yang kau perintahkan. Karena ada semacam kekhawatiran di dalam diri Nabi SAW. Jika beliau membaca Quran hanya menurut keinginan hawa nafsunya, hanya menurut kepentingan dirinya, maka Jibril kemudian mengatakan, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu, dengan kehendak Tuhanmu. Yang kamu baca itu adalah perintah dari Tuhanmu, bukan kemauan diri kamu sendiri. Ada pelajaran penting yang disampaikan di sini, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, yang terlebih dahulu harus dipersiapkan itu adalah niat kita untuk membaca Al-Quran. Ini penting karena Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, bahwasanya kualitas amal itu bergantung kepada niat. Quran akan betul-betul menjadi pesan yang mengena ke dalam hati kita kalau niat kita membaca Quran untuk mengkritik diri kita sendiri, memperbaiki hati kita yang kotor, meluruskan jiwa kita yang dipengaruhi oleh nafsu. Tetapi Quran tidak akan bermakna apa-apa bagi jiwa kita, bagi hati kita, jika ketika kita membaca Quran hanya untuk kebanggaan, supaya dianggap hebat, supaya dianggap sebagai hafiz, supaya dianggap sebagai orang yang mengerti Quran. Maka Quran tidak akan membekas sama sekali di dalam hati kita. Nah, disinilah letak keterkaitan Quran dengan istighfar yang kita baca. Istighfar itu melunturkan semua noda nafsu di dalam hati dan jiwa kita. Jika noda nafsu itu sudah luntur di dalam hati kita, maka nur atau sinar Quran itu
akan masuk, dia membekas, menancap di dalam hati kita. Sehingga ketika kita membaca Quran sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya orang-orang yang beriman saja, kata Allah, apabila dibacakan, disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Kenapa bergetar? Hati yang bersih begitu mendengar nama Tuhannya, bergoncang jiwanya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, bertambah. Ayat itu makin menambah iman mereka, motivasi mereka makin bertambah, keinginan mereka untuk berbuat baik, melakukan amal-amal positif itu makin bertambah. Dan yang paling penting lagi adalah muncul sikap tawakal, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita melakukan, membereskan semua tugas dan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah hubungan antara Al-Quran dengan istighfar. Maka bacaan Quran itu bukan kita tujukan kepada orang yang tidak setuju atau orang yang berbeda dengan kita, tapi bacaan Quran itu pada dasarnya untuk mengkritik kita, menelanjangi kita, mengorek semua kekurangan kita, sehingga dengan begitu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.